Dalam model Siska, kebun sawit dibagi dalam beberapa blok penggembalaan. Kelompok-kelompok sapi dibiarkan menggembala dan makan di sebuah blok dan pindah ke blok lainnya keesokan harinya. Perputaran ini disebut sebagai rotasi grazing dan akan berjalan selama 3 bulan. Bagi perkebunan, sapi berperan sebagai biological mower yang membersihkan gulma dan mengurangi biaya pembersihan. Perkebunan pun berkurang ketergantungannya terhadap penggunaan herbisida dan bahan kimia lainnya. Kita dari kebun dituntut untuk bisa efisien mengenai biaya perawatan. Nah, setelah adanya sapi, sekarang kita sangat terbantu, Pak. Pertama, untuk perawatan kita hanya selektif nih. Jadi, untuk gulma-gulma yang terbilang daun lunak, ini tidak kita kendalikan karena nanti bakal jadi makanan sapi. Kita hanya mengendalikan yang sifatnya berbatang keras seperti anakan kayu. Ini adalah satu bisnis yang sangat efisien. Karena apa? Karena biaya untuk usaha peternakan itu adalah biaya pakan. Nah, ketika pakan itu bisa didapat dari sumber pakan alami yang ada di kebun sawit, yang pasti biayanya akan lebih murah. Membiarkan sapi di perkebunan sawit tentu bukan hal mudah. Pengelolaan ternak dan perkebunan harus selaras, mengakomodasikan kebutuhan ternak sapi maupun pekerjaan di kebun, dan agar keduanya harmonis. Selain itu, ternak membutuhkan perhatian 24 jam per hari. Pada awalnya sih kami sedikit khawatir, Pak. Jadi dengan adanya sapi kan dengan jumlah koloni yang banyak, terus sumber daya yang kita pakai kan manusia, jadi mungkin ada ketakutan pada saat proses panen, mungkin gimana nanti ngatur kita jadwal pemeliharaan, mulai dari pemupukan sampai weddingnya gitu loh. ISSB menawarkan ada kerjasama pembelajaran budidaya sapi sawit ini, sehingga kami bisa mendapatkan suatu pelajaran yang cukup bagus untuk mengelola sapi yang efisien. Untuk kunci-kunci kita melakukan yang baik, ada manajemen handling di areal grazing, manajemen pastura, sama recording. Nah, ketiga item itu yang kita dapat, kita bisa menggambarkan seberapa besar sih produktivitas kita, seberapa besar efisiensi biaya yang kita dapat dari integrasi sawit ini, itu dari segi recordingnya. Terus dari segi pasturanya kita dapat beberapa improve untuk penanaman rumput di areal grazing, termasuk cara menghitung carrying capacity, berapa ekor yang bisa masuk di areal grazing yang kita mau masukkan. Kita lebih efisien, artinya harga pakalan kita pun itu sebenarnya HPP-nya berapa. Dulu kita nggak tahu, tapi sekarang kita bisa tahu. Untuk dampak positifnya sendiri sih dari kami di agronomi ya, pertama rumput ini semakin homogen. Jadi awalnya spot-spot, dengan datangnya sapi, dengan rotasi grazing yang ketat, per 3 bulan sapi itu masuk ke situ lagi, jadi otomatis pertumbuhan rumput itu sangat cukup. Misalnya kita punya areal di blok A, di blok A ini udah kita masukkan sapi, nanti dia akan kembali lagi kepada blok A ini. Nah, pakannya sudah tersedia, tumbuh cukup bagus, akhirnya sapi masuk itu lagi. Sistem Siska ini tetap membutuhkan kandang untuk pemeriksaan kebuntingan, ada penimbangan, ada penjualan, atau ada isolasi atau karantina khusus gitu, Pak. Untuk menampung sementara waktu, bukan kandang yang permanen lama. Dari pengalaman PT Buana Karya Bakti dan PT Kalteng Andini Palmelstari, pembiakan sapi Brahman Cross atau BX di lahan kelapa sawit terbukti produktif. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pembiakan sapi BX dengan model Siska di beberapa perusahaan mitra menghasilkan parameter kelayakan bisnis sebagai berikut. Rata-rata biaya pemeliharaan harian sapi indukan adalah Rp10.200 per ekor. Sementara biaya pemeliharaan harian anakan sapi adalah Rp9.600. Angka-angka tersebut tergolong murah dan efisien. Dalam kajian yang dilakukan di Indonesia-Australia Commercial Cattle Breeding Program atau IACCB pada tahun 2019, biaya produksi pengembangbiakan sapi di kebun sawit antara 15-25% lebih murah dibanding harga sapi bakalan impor dari Australia. Internal Rate of Return atau IRR bisnis ini dapat mencapai lebih dari 10% pada tahun ke-10. Sementara itu, perkebunan sawit dapat menghemat biaya weeding sebesar Rp70.000 sampai Rp170.000 per hektar per tahun, tergantung lokasi dan kondisi spesifik.